teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran audit. Sampai jumpa lagi dan kita akan diskusi yang lebih dalam dari pelan-pelan dari pertemuan pertama, kedua, kita sudah ini ketiga ya. Kita akan lebih tajam lagi, semakin pertemuan itu ke depan akan semakin tajam di dalam proses auditing. Nah, berikutnya kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang laporan auditor independen ya. Apa sih laporan auditor independen ya? Ya, namanya laporan auditor independen. Auditor tadi pemeriksa, kalau independen berarti tidak terikat. Ya. Berarti kalau kita bicarakan laporan audit independen, maka laporan audit independen adalah laporan yang dibuat oleh auditor yang tidak terikat oleh perusahaan. Itu biasanya adalah laporan akuntan publik. Ya, itu yang disebut laporan audit independen. Maka ada beberapa ya laporan audit. Seperti di awal pertemuan sebelumnya kita bisa bicarakan tentang manfaat pemeriksaan akuntansi, jenis pemeriksaan akuntansi, jenis-jenis opini atau pendapat akuntan, dan unsur-unsur laporan audit. Itu laporan audit ya. Jadi manfaatnya seperti apa? Kita lihat manfaat pemeriksaan akuntansi. Ya. Jadi ada beberapa manfaat yang dilakukan dalam pemeriksaan akuntansi ya terhadap laporan keuangan ya yang independen tadi. Kalau dalam ini independen itu kantor akuntan publik atau KAP ya. Satu, bagi perusahaan atau pihak yang diaudit. Memberi manfaat, satu, menambah kredibilitas laporan keuangan perusahaan atau organisasi. Jadi kalau kita memeriksa perusahaan itu tidak dirugikan. Justru punya nilai kredibilitas ya, ke tingkat kepercayaan masyarakat. Oh, laporan keuangan sudah diperiksa pihak luar. Nah, inilah kredibilitasnya naik. Jadi perusahaan kadang tidak menyadari di situ bahwa pemeriksaan dianggap tidak mempunyai manfaat. Yang jelas mengangkat kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang kita periksa. Yang kedua, mengurangi kecurangan di kalangan manajemen dan para karyawan perusahaan. Mengurangi loh ya. Jadi kalau auditnya dilakukan setahun sekali, paling tidak sudah bisa diprediksi kemudian diantisipasi untuk tahun berikutnya. Namanya mengurangi ya. Yang berikutnya adalah memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajak. Nah, perusahaan itu setiap aktivitasnya dipantau oleh pemerintah lewat kewajiban pajaknya. Jadi pajak itu kewajiban. Ketika perusahaan sudah diaudit, paling tidak untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajaknya terhadap kewajiban pajaknya. Itu lebih cepat. Ya. Yang berikutnya dapat membuka pintu masuknya sumber-sumber pembiayaan dari luar ya, yang disebut investor. Nah ini, jadi perusahaan yang diaudit itu akan diyakinkan oleh para investor, khususnya perbankan. Ya. Maka untuk pembiayaan bank-bank tertentu sebelum memberikan kredit itu jelas minta laporan keuangan yang diaudit. Nah ini bagi perusahaan diuntungkan. Yang berikutnya adalah sering sekali dapat menyingkapkan kesalahan atau katakan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan klien. Jadi kalau perusahaan diaudit akan ketahuan itu, ya toh? Ketahuan kesalahan atau penyimpangan secara moneternya sehingga dapat menemukan biaya atau pendapatan yang hilang. Nah ini penting sekali, ya. Jadi beberapa manfaat perusahaan, ya toh? Kemudian pihak luar apa manfaatnya? Nah tadi kalau internal. Nah, pihak luar dapat memberikan dasar kalau yang perusahaan yang diaudit tadi bagi investor yakin mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau memberikan kredit kalau itu bank. Ya toh? Kalau bank memberikan kredit, oh yakin karena sudah diperiksa oleh pihak luar. Yang berikutnya bagi pihak luar apa? Memberi dasar kepercayaan kepada investor. Investor pasti percaya melihat laporan diaudit. Apa? Tentang kinerja pengurusan manajemennya. Oh, manajemennya bagus ya. Itu dilihat dari laporan keuangan kelihatan. Dan bisa memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi. Nah, ini terkait asuransi ya. Perusahaan kalau
masuk ke perusahaan asuransi, sudah ada laporan di audit, maka perusahaan asuransi lebih yakin lagi. Ya, ini manfaat-manfaat dari luar banyak sekali sebenarnya, tapi lainnya bisa diskusi di tempat atau posisi di waktu yang lain. Itu manfaat dari pihak luar. Pihak pemerintah, nah, tadi ada intern, pihak luar, lah pihak pemerintah dapat memberi tambahan kepastian yang independen tentang apa? Kecermatan dan keterandalan kepada pemerintah. Loh, perusahaan diaudit pasti yakin, ya toh? Memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan undang-undang ya keamanan nasional. Ini perusahaan itu ya memang kalau sudah diaudit akan dideteksi mudah dibaca oleh pemerintah. Oke teman-teman semua, itu tadi manfaat dari dalam perusahaan yang telah diaudit. Lantas bagaimana jenis pemeriksaan akuntansi itu? Lah ini kita lihat ya jenis pemeriksaan akuntansi. Kalau kemarin jenis audit itu ada audit keuangan, kemudian audit kepatuhan, kemudian audit operasional. Kalau ini jenis pemeriksaan akuntansinya. Oke, kita tinjau dari luas pemeriksaan audit dibedakan satu. Yang namanya general audit, pemeriksaan umum. Nah ini, general audit. Ya, jadi kalau dari jenis pemeriksaannya adalah general audit. Oh diperiksa general audit, pemeriksaan umum. Yaitu pemeriksaan apa? Laporan keuangan oleh kantor akuntan independen. Ya toh? Secara keseluruhan itu mengenai kewajaran ya tentang laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, mulai neraca, laba rugi, arus kas dan seterusnya. Yang berikutnya adalah spesial audit atau pemeriksaan khusus. Nah, ini terbatas. Ini pemeriksaan yang terbatas dilakukan kantor akuntan publik ya toh, yang tujuan pemeriksaannya adalah terbatas. Ya. Dan memberikan pendapat juga terbatas. Ya. Ini yang disebut pemeriksaan khusus. Kalau ditinjau dari jenis pemeriksaannya, maka disebut ada jenis audit manajemen atau manajemen operasional yang kemarin kita diskusikan. Kemudian audit kepatuhan yang kemarin kita diskusikan juga. Jadi kita tambah ya, kalau tadi dari ditinjau dari luasnya pemeriksaan general audit, kemudian spesifik audit. Kalau ditinjau dari jenis pemeriksaannya audit operasional, audit kepatuhan dan audit internal. Nah, ini beberapa yang dilakukan dalam audit. Oke, teman-teman semua, ada beberapa hal yang terkait dengan audit tadi, maka kita masuk pada opini atau pendapat akuntan publik. Apa sih pendapat akuntan publik? Kita sudah banyak diskusikan bahwa laporan audit pada akhirnya akan diikuti adanya pendapat atau opini akuntan. Hasil pemeriksaan tanpa opini akuntan maka di situ tidak bisa diakhiri atau dikatakan itu ada laporan audit. Maka yang opini adalah walaupun satu lembar dan di depan ini penting sekali. Menurut standar pemeriksaan akuntan publik ya. Jadi ini pendapat atau opini ini ada diatur di SPAP, standar pemeriksaan akuntan publik. Ya, ada 5 jenis pendapat. Ya. Teman-teman harus tahu semua bahwa apa sih pendapat akuntan itu? Bisa saja satu memberikan pendapat setelah memeriksa, melihat dokumennya, melihat apa-apa, kemudian ada kesimpulannya. Pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Wah, berarti bagus sekali nih. Pendapatnya laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, akuntan bisa memberikan pendapat juga. Pendapatnya wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Lah ini. Wajar tanpa penjelasan dengan bahasa penjelasan. Ada yang harus dijelaskan. Jadi laporan keuangan itu wajar, tetapi ada penjelasan. Ada hal-hal yang harus dijelaskan. Karena apa? Mungkin di situ ditemukan beberapa hal, tetapi masih dalam posisi wajar. Ya, itu pendapat yang kedua. Wajar dengan penjelasan. Yang ketiga, pendapatnya wajar dengan pengecualian. Nah ini, akuntan boleh saja memberikan pendapat berdasarkan pemeriksaannya, dokumennya, memberikan pendapat wajar tapi dengan kecuali. Contoh, secara keseluruhan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan wajar. Tetapi pada posisi persediaan atau posisi pendapatan atau dikecualikan pada posisi pendapatan atau persediaan tidak. Nah, itu ada pengecualian. Wajar, tapi ada catatan tertentu pada
hal mana itu yang dikecualikan. Itu boleh. Jadi orang yang akan membaca akan tahu, ya toh, membaca laporan keuangan itu tahu, oh ternyata semua bagus kecuali poin ini yang dikecualikan oleh akuntan. Yang pendapat keempat adalah pendapat tidak wajar. Lah ini. Jadi auditor itu boleh memberikan pendapat tidak wajar berdasarkan hasil pemeriksaannya. Jadi laporan keuangan yang disusun macam-macamnya ternyata laporan keuangan perusahaan tertentu tersebut tidak wajar. Boleh. Nah, ini pendapat yang terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer opinion. Jadi akuntan publik boleh juga tidak memberikan pendapat. Karena apa? Tidak ditemukan apa-apa dalam memeriksa. Ya, dokumennya nggak jelas, nggak lengkap. Lah, laporannya asal usulnya dari mana nggak ada. Ya udah nggak usah kasih pendapat. Itu yang. Tapi dari semua pendapat ini 1 sampai 5 ini, kalau teman-teman melihat, bisa lihat Google lah, bisa lewat laporan keuangan, itu selalu pendapatnya wajar tanpa pengecualian atau WTP. Nah, itu banyak yang seperti itu. Tapi pada kasus-kasus tertentu boleh pendapat 5 pendapat ini diberikan ya secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan. Ya, itu tentang pendapat akuntan publik ya. Kemudian unsur-unsur laporan keuangan. Nah, di dalam laporan audit tentunya ya kita harus menyusun. Tadi kan pendapat itu hanya 1 lembar bagian dari laporan audit saja. Maka laporan audit itu ada unsurnya. 1 harus ada judul. Judulnya apa? Laporan audit independen. Nah, itu jelas ya, laporan audit independen. Yang kedua, alamat pihak yang memberi penugasan, berarti klien atau perusahaan. Tertulis juga di situ. Yang ketiga adalah paragraf pendahuluan. Nah, paragraf pendahuluan. Ini berisi apa? Pernyataan telah melakukan pemeriksaan. Ya ta? Yang berikutnya adalah periode laporan keuangan yang diaudit atau yang diperiksa. Kemudian tadi apa? Jenis laporan keuangannya. Nah, kemudian tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Ini isi-isi yang ada di laporan audit. Berikutnya tanggung jawab auditor terhadap pernyataan pendapat. Jadi secara singkat bisa disimpulkan laporan keuangan tanggung jawab manajemen, laporan pendapat atau pernyataan pendapat tanggung jawab auditor atau akuntan. Gitu ya teman-teman semua. Jadi jangan salah nanti kalau Anda mengaudit tanggung jawab apa terhadap laporan keuangan. Salah, itu tanggung jawabnya manajemen. Ya, yang salah manajemen. Auditor hanya bertanggung jawab pada pernyataan pendapat. Wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar dan seterusnya. Itu tanggung jawab auditor. Ya, kalau dituntut maka tanggung jawabnya hanya sebatas memberikan pendapat. Selama auditor tidak terlibat di dalam hal-hal yang merugikan auditor sendiri. Itu teman-teman semua ya. Jadi beberapa hal yang terkait dengan pendapat nanti tentang laporan audit seperti apa bisa Anda lihat, bisa Anda pelajari di materi-materi saya. Saya kira itu teman-teman semua. Di hari ini kita diskusi tentang auditor, tentang laporan keuangan independen. Sehingga Anda bisa memaknai bagaimana laporan independen, bagaimana akuntan publik, bagaimana manajemen bertanggung jawab masing-masing punya wilayah sendiri-sendiri. Dan salam untuk semangat terus Anda tetap belajar tentang audit supaya Anda betul-betul bekerja lebih profesional. Salam sehat dan sejahtera. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.